Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah menghancurkan para prajurit Taisu dengan sangat brutal. Setelah menghancurkan baju besi dewanya, dia menyegel jiwa mereka ke dalam bendera penekan jiwa. Namun dia membiarkan komandannya dan segera mencari jiwanya. Seketika dia diserang dengan paku hitam beracun. Tetapi pil racun di dalam gantiannya dapat mendetoksifikasi racun itu. Segera komandan Taisu ini meledakkan dirinya yang melukai tubuh Xiaoyan. Dan sosok berdarah tampak mengembun di hadapannya. Saat ini hati Xiaoyan terkejut dan seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh tekanan kuat yang tidak bisa dia tolak. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia masih tidak mampu menahan tekanannya. Saat berikutnya Xiaoyan memuntahkan seteguk darah dan kulit di tubuhnya diselimuti oleh aliran darah. Pada saat ini Xiaoyan telah menggunakan tubuh aslinya. Sehingga dia merasakan ancaman kuat terhadap hidupnya yang sudah lama dia tidak rasakan. Saat Xiaoyan ingin menggunakan tubuh avatar Yuan Shen super raksasa untuk melawannya, dia mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak. Sebelumnya jiwa Taisu dikumpulkan oleh Xiaoyan ke dalam bendera penekan jiwa. Meskipun jiwa mereka berada di dalam bendera penekan jiwa, namun jiwa-jiwa itu juga melayang di dalamnya dan berubah menjadi kekuatan statis yang kuat di tubuhnya, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Nomor 9, apakah kau benar-benar nomor 9? Kau terlihat terlalu lemah. Mungkinkah para pecundang ini menemukan orang yang salah? Ucap sosok berdarah itu memandang Xiaoyan di depannya. Secara samar-samar ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang tidak percaya. Bagaimanapun tubuh asli Xiaoyan memang masih terlalu lemah baginya. 9. Kekuatanku masih jauh dari imajinasimu. Tetapi kau benar-benar berani membunuh prajurit Taisuku. Sekarang kau harus membayarnya dengan nyawamu dan aku akan membunuhmu. Tentu saja aku tidak memerlukan alasan yang lain, bukan? Saat dia berbicara, sosok berdarah itu mengeram dan mendengus dingin. Dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa menjadi tangguh. Siapapun yang bisa memasuki alam dewa kekacauan, pastilah mereka orang yang terkuat. Bagaimana mungkin kekuatan sepertimu bisa memasukinya? Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata ini. Dengan cara bicara yang seperti ini, Xiaoyan bisa lebih yakin bahwa dia adalah sosok nomor 6. Namun yang tidak dipahami oleh Xiaoyan adalah bahwa nomor 6 di depannya bisa tampak lebih nyata. Dia berpikir bahwa nomor 6 ini seharusnya menggunakan beberapa metode untuk melakukannya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mencapai langit pada jarak seperti itu, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan yang kuat. Sehingga Xiaoyan bisa merasakan imobilitas tubuh ini. Sekarang Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dan terlihat matanya terbuka dan kekuatan simbiosis bintang melintas di mata kiri dan kanannya. Tubuh Xiaoyan segera meledak. Dan cahaya terang ini adalah salah satu kemampuan tubuh klan Yuan Shen yang dapat terhubung dengan semua makhluk hidup di dunia ini. Saat dia membuka kekuatan simbiosis bintang, vitalitas tak berujung tiba-tiba melonjak ke dalam tubuhnya. Sehingga tubuhnya yang awalnya tidak dapat bergerak, akhirnya dia bisa menghilangkan pengekangan pada tubuh fisiknya. Dan dengan cepat tubuhnya meledak menjadi tubuh keabadian fisik super raksasa. Apa? Bukankah ini klan Yuan Shen yang sudah punah dan dulunya sangat arogan? Ternyata masih ada yang selamat, jadi tempatmu juga tidak ada di sini. Tidak ada gunanya kau berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Bagaimana jika kau bergabung dengan Taisuku? Aku berjanji akan memberimu sumber daya terbaik. Ucap sosok berdarah itu tiba-tiba berhenti dan tidak menyerang Xiaoyan lagi. Tampaknya Taisu kekurangan pasukan sehingga dia merekrut orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk menjadi prajuritnya. Namun Xiaoyan tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah direkrut Taisu dengan menggunakan metode ini.
Apa yang dikatakan senior ini memang benar. Xiaoyan terlihat sangat serius dan dia tidak tahu apakah nomor 6 benar-benar mengenalinya atau tidak. Tetapi saat ini, setidaknya nomor 6 tampaknya tidak yakin dengan identitas Xiaoyan. Sepertinya ada yang salah dengan pesanan obat tersebut. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan nomor 6 ini. Sehingga dia bisa mengunci posisiku hanya karena aku melakukan pemeriksaan pesanan yang mencatat resepnya. Mungkinkah sekarang dia tidak yakin? Karena aku telah memasukkannya lagi ke dalam cincin setelah menyelidikinya. Saat ini Xiaoyan terlihat serius. Tetapi sebenarnya dia sedang memikirkan tentang apa yang difikirkan oleh sosok nomor 6. Dan metode apa yang telah digunakannya. Jika kau ingin bergabung dengan Taisuku, maka kau harus menawarkan kesetiaanmu. Tentu saja kau bisa memahami apa yang aku katakan, bukan? Pada saat ini Xiaoyan sedikit terdiam setelah mendengar kata-katanya. Itu tidak melebihi mengorbankan darah jiwanya. Meskipun tubuh utamanya belum mencapai keabadian para dewa, tetapi dia hanya menghadapi kekuatan seperti itu dan dengan mengandalkan darah klan Yuanzhen. Sebenarnya nomor 6 tidak mungkin bisa membunuh Xiaoyan secara langsung. Paling bantur tubuh klan Yuanzhen akan rusak, tetapi itu tidak akan menyebabkan kematian. Apakah sumber daya yang disebutkan oleh senior dapat terjamin terpenuhi? Ucap Xiaoyan tampak berpikir. Dan seolah-olah Xiaoyan ingin bergabung dengan Taisu. Biasanya dengan kekuatanmu saat ini, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Jadi mengapa aku harus menipumu? Saat ini sosok berdarah itu berjarak kurang dari beberapa kaki dari Xiaoyan. Dan daging serta darahnya tampak buram. Xiaoyan mengamati dengan cermat tetapi sulit untuk melihat seperti apa wajahnya yang sebenarnya. Xiaoyan tidak menyangka dia akan memperbarui perjanjiannya begitu cepat. Tidak buruk. Senior, aku punya satu permintaan lagi. Jika senior bisa menyelesaikan permintaan ini, maka junior akan bersedia mengabdikan hidupku untuk Taisu. Saat mengatakan ini, Xiaoyan tampak mengepalkan tinjunya dengan kuat dan mengangkat tangannya sangat tinggi. Dia berkata dengan tegas dan berpikir bahwa nomor 6 juga seharusnya memahami pertikaian antara klan Qimi dan klan Yuanzhen. Aku ingin tahu, apakah senior dapat meminjamkan sebagian kekuatan Taisu untuk membantuku membalas dendam? Nada suara Xiaoyan penuh dengan kemarahan, seolah-olah dia benar-benar bersumpah membenci klan Qimi. Tentu saja dia hanya berpura-pura dan semua ini hanyalah permainan. Jadi sekarang Xiaoyan seolah-olah bersedia direkrut nomor 6. Namun dia akan memanfaatkan beberapa peluang di depan umum. Bahkan jika dia tidak menyebabkan kerusakan apapun, setidaknya dia merasa harus menipunya. Dan seharusnya itu bukanlah masalah yang sulit. Sejauh yang aku tahu, klan Qimi sudah tidak ada lagi di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Bahkan jika aku ingin membantumu, kau tidak punya cara untuk membalas dendam. Bagaimanapun kekuatanmu masih belum cukup. Walaupun tubuhmu telah mencapai tingkat keabadian, tetapi kau hanya bisa dianggap sebagai prospek yang bagus. Setelah berpikir sebentar, sosok berdarah itu akhirnya setuju. Dia jelas melihat bakat Xiaoyan. Jika seseorang tidak mengikuti apa yang dikatakannya sebelum dia pensiun dari Kaisar Taisu, dikhawatirkan segala sesuatunya tidak akan sesederhana ini. Bagaimanapun Suqiantai adalah mantan Kaisar Taisu. Namun dia sepertinya benar-benar tidak mengetahui identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Dan hanya ingin mengambil Xiaoyan di bawah komandonya. Tentu saja ini akan menjadi pilihan yang terbaik. Bagaimanapun Xiaoyan juga sudah berpengalaman menyembunyikan identitasnya saat memasuki aliansi Dewa Petarung. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba menjadi tertarik. Jika dia bisa menjadi bawahan dari Suqiantai, maka dia bisa memasuki Taisu secara terbuka. Jika dibandingkan dengan aliansi Dewa Petarung, maka resiko yang akan dihadapinya jauh lebih besar. Namun ini juga merupakan kesempatan terbaik bagi Xiaoyan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Taisu. Bagaimanapun ketika Taisu menginvasi Senshi, mereka mengirim banyak agen rahasia. Saat ini pikiran Xiaoyan terus berputar. Dan dia merasa rencana ini mungkin bisa berhasil. Apalagi sekarang dia memiliki pagoda emas. Dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka dia dapat melarikan diri kapan saja.
Memang benar seperti yang dikatakan senior. Junior masih belum cukup kuat. Jadi aku bisa pergi ke Taisu untuk berlatih lebih keras lagi dan membalaskan dendam setelah aku cukup kuat, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin